Saya juga adalah pengacara dari saudara Yosi selaku kuasa hukum almarhum atau keluarga almarhum Eki atau Rizky, dan kuasa hukum dari keluarga dalam hal ini ayahnya almarhumah Vina. Saya pertegas bahwa kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Saya dan pihak keluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada oknum pengacara yang mengaku-ngaku sepihak dalam konferensi persnya sebagai kuasa hukum keluarga saya sejak tahun 2016 itu adalah hoaks. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Terima kasih. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral. Manusia yang tidak punya hati. Ya. Jadi teman-teman, apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution ini, bahwa dia kuasa hukum dari bapaknya Vina, bapaknya Eki begitu ya, itu dibantah tegas oleh kakak dari Vina, bahwa kakak Vina itu mengatakan bahwa tidak ada dari sejak awal tidak ada kuasa hukum yang menangani yang berada di pihak Vina gitu dari awal. Hanya sekarang memang sudah ada dari pihak Hotman Paris Hutapea, bukan dari yang lain teman-teman. Baik, terima kasih. Saya ini sekarang berada di dua posisi. Pertama, posisi sebagai praktisi hukum yang peduli pada penegakan hukum yang rule of law, yang benar, style Europe kontinental. Kemudian saya juga adalah pengacara dari saudara Yosi selaku kuasa hukum almarhum atau keluarga almarhum Eki atau Rizky, dan kuasa hukum dari keluarga dalam hal ini ayahnya almarhumah Vina. Saudara Yosi inilah orang pertama yang menerima kuasa dari kedua keluarga. Oke ya, mulai dari proses penyidikan, gelar perkara di Polda Jabar sampai dengan proses putusan. Clear ya? Jadi kalau ada tadi seorang pengacara yang katanya otaknya brilian, berkilau, ya saya sudah bilang kalau you punya berlian berkilau, intelektualnya berkilau, nah saya mengukur kadar keberkilauannya itu, berkilau secara intelek, karena itulah indikator seorang lawyer yang handal. Pertama, dia tidak cuak-cuak di media, apalagi di Instagram, karena itu yang bicara one way communication. Kalaupun ada feedback komunikasi dari pertanyaan, itu lebih condong tidak pada kadar intelektual, karena Anda semua tidak orang hukum, banyak yang bukan orang hukum maksud saya, betul kan? Jadi kalau saya mau, sudah beberapa kali terjadi perdebatan di beberapa TV swasta, ini ada kaitannya. Nah, kenapa kok Anda tidak pernah nongol gitu? Saya hari Selasa lalu ada di TV One, di situ saya jelas lihat di banner itu ada kuasa hukumnya dari Vina, yaitu saudari Putri, tapi nggak datang. Saya berharap Hotman datang. Hari Kamis saya ada di iNews interupsi live juga. Saya juga minta supaya datang, tapi tidak datang. Nah ini saya diundang juga nih untuk nanti ada di situ diskusi dialog tentang Vina, Eki, Peggy, mungkin lain-lain termasuk Memel dan juga yang lain-lain. Nah, saya berharap saudara Hotman datang, karena setahu saya dia kuasa hukumnya. Ini bukan masalah perkara senior atau junior, dia bilang saya kasih pengacara junior. Nah, sekarang saya ini menurut saya tidak senior banget, tapi sudah lebih sedikit dari yang junior. Nah, artinya walaupun saya junior, saya pingin bukan nantangin dia nih, karena itu nggak baik ya. Tapi saya pingin tampil bareng dia untuk kami berdebat dalam pemikiran yang konstruktif terkait dengan kasus ini. Jadi poinnya itu bahwa kalau ada yang meragukan dari video atau Instagram dari saudara Hotman, dia nggak sebut nama sih, tapi orang kan semua arahnya tahu. Pengacara baru, anak kesini, ya kami menduga itu arahnya kepada Yosi. Dan belakangan mengatakan ada pengacara yang sudah
tidak punya apa yang sudah jelek track recordnya, minta duit sama klien-klien, itu banyak yang nanya ke saya. Saya tidak merasa itu bukan ke saya, karena saya alhamdulillah baik-baik saja, dan dia tahu bahwa masalah-masalah saya, termasuk masalah laporan-laporan terhadap saya, itu baru-baru ini sudah di SP3. Adapun masalah saya dengan dia terkait dengan Iklim Tim, kita lihat aja proses hukumnya. Tapi yang pasti bahwa saya bukan membela Polri secara ujuk-ujuk, bukan, atau saya membabi buta, tidak. Saya melihat bahwa proses penegakan hukum terhadap saudari almarhumah Vina dan almarhum Eki itu sudah berjalan di 3 instrumen, bahkan 4 penegak hukum. Pertama, lawyer sebagai fungsi pembelaan, penasihat hukum, pendampingan, dia sudah berjalan, namanya Yosi. Yang kedua, fungsi penyidikan, itu namanya polisi, sudah berjalan. Yang ketiga, fungsi pemberkasan, bahkan ada yang disebut dengan pra-adjudikasi, yaitu pemeriksaan berkas, pemeriksaan penyidikan dan penuntutan di kejaksaan, itu sudah berjalan. Yang keempat, persidangan di pengadilan, ini sudah jalan, nggak ada masalah di sini, sehingga semuanya keluar. Dan yang disidangkan itu adalah terkait dengan pembunuhan. Kalaupun ada berita, putusan dan lain terkait dengan katanya masalah pemerkosaan dan lain-lain, tapi itu sama sekali tetap rangkaiannya bukan salah tangkap, gitu loh. Kenapa muncul saudara Yosi? Karena dia melihat 2 hal. Kan selama ini dia nggak nongol tuh. Pertama, dia mengatakan kepada saya bahwa dia belum dicabut kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak dan ayah kandung dari almarhumah Vina hari ini akan menghadiri pemeriksaan di Polda Jabar Bandung. Didampingi dengan tim Hotman 911, kami mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Bapak Hotman Paris beserta tim Hotman 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Saya pertegas bahwa kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Saya dan pihak keluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada oknum pengacara yang mengaku-ngaku sepihak dalam konferensi persnya sebagai kuasa hukum keluarga saya sejak tahun 2016 itu adalah hoax. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Terima kasih. Kasus ini. Pansos dan Saya numpang makin tenar. yakin dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Netizen, pendapat netizen, Rasman Re. bagaimana? Ayo kita silaturahmi sama-sama ke akunnya Razman, si botak dari Gua Hantu. Dapat transparan banyak nih bagi-bagi dong. Saya makin yakin dugaan kuat saya, Peggy adalah pelakunya. Itu dalam. Jadi saya kata Bang Rasman nih, saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy pelakunya. Mungkin karena terlalu berpikir sesuatu hal yang di luar dari hukum sehingga ya rambut ambang rontok nih, ya kan. Bang Rasman, saya menentang kita dua nih debat hukum ya soal kasus apa aja, tapi foto kau khusus Peggy. Kalau abang menyatakan saya makin yakin Peggy pelakunya, saya juga makin yakin abang ini hadir sebagai pesan sponsor. Karena penegak hukum itu berbicara netral gitu. Abang bukan pengacara dari siapapun dalam perkara ini, entah itu Vina. Abang bukan pengacara Vina. Ya jangan abang menyerahkan satu pihak. Kita mengenal namanya asas praduga tak bersalah. Artinya pengacara pun tidak boleh menyatakan di depan umum tentang rasa keyakinan seperti itu. Kalau abang bicara terkait informal putusan, saya diam. Oke Bang Rasman, kita tantang nih berdebat hukum. Halo para wartawan, agar kalian semuanya buru-buru ke kantor Otto Hasibuan, kantor DPN Peradi. Katanya pengacara dari salah satu terpidana kasus Vina yang juga menjadi saksi untuk Peggy mau mengadu ke DPN Peradi. Ada apa? Ada apa sampai seorang pengacara dari salah satu kuasa hukum terpidana mengadu ke Otto Hasibuan, ketua DPN Peradi? Siapa itu? Diduga ya, pengacara yang mengadu tersebut adalah kuasa hukum dari terpidana, satu terpidana yang menyatakan Peggy pelakunya. Sedangkan yang 5 orang lagi di BAP tahun 2024 menyatakan bukan Peggy pelakunya. Kenapa justru yang datang ke Otto Hasibuan ini kuasa hukum dari satu pelaku yang mengaku bahwa Peggy pelakunya? Ada apa? Kok sampai pengacara? Sampai pengacara mengadu, pasti serius. Apakah nggak tahu lah. Tapi yang jelas jangan seperti pengacara Ono. Ada pengacara yang Ono. Pengacara Ono siapa? Nebeng nimbrung.
Dilihat Hotman makin top, dia pengen coba-coba pansos, ikut-ikutan. Ya, jangan sampai pansos untuk bantu rakyat kecil. Jangan pamer untuk bantu rakyat kecil, tapi lakukan dengan setulusnya. Rasman botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Vina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman botak ini tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Vina dan Eki. Mengapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama blunder yang dilakukan oleh Rasman Arief Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub geng supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya dari mana fakta itu kamu dapat? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Peggy itu? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan terbunuhnya Vina dan Eki? Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kamu membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan itu? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Praduga itu adalah di penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asasnya. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum dalam peristiwa hukum apa? Sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer. Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Vina dan Eki? Atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arief Nasution, karena Rasman Arief Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar. Karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta, tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di Diktori putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu paham. Kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral. Manusia yang tidak punya hati. Ya. Sekian dan terima kasih. Nggak mau Peggy kayak Jessica Wongso. Janganlah, Ya, jangan sampai kayak itu aja, Jessica Bang. Wongso lah. Saya Peggy hanya lah. melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan dia saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Saya juga mendengar ada orang
di media saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi, alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Nah tinggal alibinya itu betul-betul strong nggak gitu loh. Ya kan, ini kasus sama dengan pernah saya tangani kasus Johnny Sembiring pada tahun 83, 38 tahun yang lalu. Juga alibi. Jadi dituduh dia melakukan pembunuhan di Bogor, ternyata pada waktu bersamaan dia berada di Bandung. Nah ini sama. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di satu tempat lain, ya di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Ya, jadi itulah teman-teman apa yang disampaikan oleh Rasman Nasution kemudian dibantah oleh banyak pengacara teman-teman yang ingin membela Peggy. Dan menurut Otto Hasibuan juga kalau semisal Peggy pada saat pembunuhan tersebut berada di tempat yang berbeda, tentu jangan sampai Peggy ini seperti kasus Jessica Wongso. Jadi Peggy ini harus dibebaskan, begitu kata Otto Hasibuan. Jadi ya teman-teman, kita simak terus bagaimana perkembangan kasus Vina Cirebon ini teman-teman. Jangan sampai ini menyasar kemana-mana, yang salah menjadi benar, kemudian yang benar menjadi salah, kemudian yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba menjadi pesakitan. Kita terus kita pantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.